Setiap manusia memiliki agenda, baik agenda pribadi ataupun agenda secara berkelompok. Tetapi sejatinya manusia pasti memiliki tujuan dalam kehidupannya. Nah, hari ini kita akan mengetahui apa itu agenda Tuhan. Jadi kalau Tuhan memiliki agenda, artinya dia tahu apa yang menjadi tujuan dari agenda Tuhan itu sendiri. Kalau bahasa gaulnya, original intentionnya Tuhan. Nah, sekarang apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Supaya dalam keserupaan dengan Allah, manusia itu memerintah atau berkuasa. Nah, kalau ada orang dari teman-teman yang berasal dari Indonesia bagian timur, Ambon ataupun Papua ataupun saya sendiri yang di Halmahera Utara, itu pernah mendengar bahwa mereka banyak jemaat yang penting masuk surga. Jadi mereka itu lebih merindukan surganya. Artinya mereka lebih mengejar tempat. Nah, itu kenapa di dalam pengajaran saya kekristenan itu bukan agama yang hanya mengejar tempat di mana nanti kita mati. Tetapi kekristenan tidak, kerajaan Allah tidak berbicara soal tempat. Dalam hal ini saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Sehingga kalimat masuk surga itu menjadikan sebuah jaminan keselamatan. Tapi menurut saya, ada kesalahan dalam konsep berpikir. Jaminan keselamatan itu adalah karya Kristus buat kita. Tapi keselamatan itu sendiri adalah dikembalikannya manusia pada tujuan awal Tuhan menciptakan manusia. Mari kita lihat di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Waktu kita melihat ayat 28, itu merupakan akibat dari kita memilih Yesus sebagai Tuhan kita. Dan ayat 29 membawa kita kepada sebab atau tujuan. Dan yang lebih dahsyat lagi, itu ada pada ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini yang disebut prosesnya. Jadi waktu kita mengetahui tujuannya, barulah kita masuk di dalam prosesnya. Hanya saja waktu kita masuk dalam sebuah proses, manusia jatuh. Nah, waktu manusia jatuh, manusia kehilangan gambar dan kuasa untuk memerintah. Selesai. Bahkan manusia bukan cuma sekedar jatuh, tapi manusia bahkan menjadi budak. Dan inilah prinsip dosa. Kalau saudara berbuat dosa, maka saudara akan menjadi budak dari dosa itu. Dan siapakah original dosa itu kalau bukan iblis atau setan? Semua hak istimewa manusia telah diberikan kepada penguasa dosa itu. Jadi kuasa untuk memerintah dunia ini yang awalnya ada pada manusia telah berpindah kepada iblis. Mau bukti? Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Nanti saudara bisa lihat kalimat diserahkan itu bandingkan dengan Roma 6 ayat 13. Nah, saya berharap saudara mengerti ayat ini. Buat yang suka klaim-klaim atau main klaim, nah yaitu ya pasti iblis. Ingat itu saudara. Tapi kalau buat pengikut Kristus harusnya berkata seperti ini. Ada tertulis. Di ayat ini segala kuasa dan kemuliaannya telah berpindah dari tangan manusia kepada iblis. Perhatikan kata diserahkan. Itu menandakan bahwa iblis tahu. Bukan iblis yang memegang otoritas penguasa dunia ini. Tapi manusia. Dan Yesus tidak bantah itu. Sebenarnya buat Tuhan gampang aja, tempeleng iblis, lempar aja iblis itu ke dalam api neraka, selesai. Tapi kembali lagi, itu bukan agenda Tuhan. Sebab di dunia ini, Tuhan tidak pernah ganti metodenya. Tuhan tidak ganti caranya. Tuhan juga tidak ganti tujuannya. Yang merupakan agenda Tuhan sejak semula. Tapi tetap agenda Tuhan adalah memakai manusia untuk mengalahkan iblis. Karena di dunia ini seharusnya penguasanya adalah siapa? Manusia. Tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka hilanglah gambar itu. Hilanglah keserupaan itu. Dan kuasa pun hilang.